Padahal ini sangat berbahaya ya para sahabat tani semua. Ini adalah serangan dari kutu tungau ya. Sudah saya buktikan di banyak penyemprotan pestisida. Saya menggunakan minyak angin caplang ini sebagai penguat ya. Misalkan kita membasmi ulat ataupun lalat buah, itu saya selalu menggunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat pada para sahabat tani semua dimanapun berada. Para sahabat tani semua pernah nggak mengalami hal seperti ini? Jadi ketika melihat tanaman cabai yang subur, tumbuh subur seperti ini, tahu-tahu setelah dicek ada salah satu tanaman yang mengalami daunnya menghitam ya di bagian bawah seperti ini. Kemudian dia ada yang mengkerut seperti sendok ya, seperti ini kalau dibalik seperti sendok. Kemudian ketika kita pegang seperti ini, dia itu kaku, kemudian mudah patah. Nah, mungkin kalau para petani yang sudah senior, terutama petani cabai, itu pasti sudah paham ya. Kemudian bagi para sahabat tani yang baru pemula ataupun yang belum tahu, yang belum pernah menanam cabai, kemudian menanam cabai mengalami hal seperti ini biasanya akan mengabaikan ataupun membiarkan saja. Padahal ini sangat berbahaya ya para sahabat tani semua. Ini adalah serangan dari kutu tungau ya para sahabat tani semua. Ini kalau dibiarkan ini akan menjadi seperti ini. Jadi jangankan dia itu berbunga, untuk tumbuh tunasnya pun dia sangat sulit ya para sahabat tani semua. Ini lebih berbahaya daripada serangan trip ya para sahabat tani semua. Nah, seperti ini dia di bagian bawahnya ini mengkerut. Ini karena cairan atau nutrisi yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan tunas ataupun bunga itu dihisap oleh kutu tungau, yang sehingganya daunnya menjadi kaku, pertumbuhan tunasnya itu terhenti. Nah, para sahabat tani semua, kalau yang sudah senior pasti sudah paham kalau ini adalah serangan tungau. Kemudian bagi pemula, semoga dengan melihat video ini bisa menjadi ilmu baru ataupun menambah pengalaman bagi yang ingin menanam cabai. Ketika daunnya terlihat seperti ini harus segera kita tangani. Dan alhamdulillah setelah saya cek satu persatu, tanaman saya ini baru satu tanaman ini yang terserang. Dan ini di bagian tunas air ya, di bagian tunas pokoknya ini alhamdulillah belum terserang. Ini baru satu tunas air ini di antara sekian banyak tanaman yang saya tanam. Nah, oke, maka dalam video kali ini saya akan berbagi kepada para sahabat tani semua cara mengatasi serangan tungau seperti ini agar supaya tidak merajalela dan tanamannya bisa kembali pulih normal seperti biasanya. Oke, bagi para sahabat tani semua, mari ikuti videonya. Jadi apa saja ramuannya ataupun pestisidanya. Nah, oke, para sahabat tani semua, langsung saja tanpa berlama-lama. Di sini saya akan membagikan resepnya untuk meracik insektisida ataupun akarisida untuk membasmi kutu tungau ya para sahabat tani semua. Jadi di sini saya memadukan antara bahan kimia dan juga bahan organik. Jadi yang pertama yaitu bahan kimianya ya, yaitu saya menggunakan akarisida dengan merek dagang Samite 135 EC ya. Dia bahan aktifnya Pyridaben. Nah, ini Samite ini sangat bagus sekali untuk membasmi kutu tungau ya para sahabat tani semua. Jadi untuk tanaman cabai itu hama sasarannya tungau. Kemudian dosisnya 1 ml per liter ya para sahabat tani semua, 1 ml per liter. Jadi sangat irit sekali. Ini harganya kalau di sekitar daerah saya ini saya membelinya Rp35.000. Nah, kemudian untuk bahannya selanjutnya yaitu sebagai boosternya ya, ataupun penguat dari akarisida Samite ini. Nah, ini sudah saya buktikan di banyak penyemprotan pestisida. Saya menggunakan minyak angin caplang ini
ini sebagai penguat ya. Misalkan kita membasmi ulat ataupun lalat buah, itu saya selalu menggunakan minyak angin caplang ini. Nah, ini penggunaannya cukup 1 tetes saja per 1 liter seperti ini. Per 1 liter tangki seperti ini itu cukup 1 tetes saja. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu bahan organiknya, yaitu saya menggunakan hormon Jimmy Hantu ya para sahabat ini semua. Ini saya gunakan untuk merangsang pertumbuhan tunas baru. Jadi ketika tanaman terbebas dari serangan tungau ataupun kutu kebul, itu biasanya tunasnya kan terhenti, yang sehingganya kita harus merangsangnya agar supaya cepat tumbuh tunas baru lagi ya. Di sini saya menggunakan hormon Jimmy Hantu yang multiguna ya para sahabat ini semua. Nah, oke, selanjutnya kita menuju ke cara peraciannya. Di sini saya hanya menggunakan tangki sprayer kapasitas 900 ml ya para sahabat ini semua, atau kurang lebihnya ini 1 liter lah, kalau diisi penuh itu 1 liter. Nah, kenapa saya menggunakan tangki kecil seperti ini? Karena ini adalah trik saya untuk menghemat biaya. Jadi saya cukup fokus pada tanaman yang terserang saja. Jadi ini juga bisa diterapkan oleh para sahabat teknik semua agar lebih menghemat biaya ya para sahabat teknik semua. Tapi kuncinya ketika kita menggunakan tips seperti ini, kita harus rutin mengecek setiap hari tanaman kita. Jadi ketika ada serangan satu tanaman misalkan, itu langsung kita tangani, sehingganya tidak berlarut-larut ataupun membutuhkan biaya yang banyak ya, seperti itu para sahabat ini semua. Oke, kita meracik insektisidanya. Jadi kita harus mengikuti petunjuk yang ada di dalam kemasan Samite ini ya. Jadi per liter kita hanya menggunakan 1 mili ya para sahabat ini semua. Nah, jadi yang pertama kita tuangkan dulu Samitenya ini ya, insektisida Samitenya sekitar 1 mili. Nah, sedikit sekali nih para sahabat ini semua. Kita masukkan. Nah, kemudian untuk Jimmy Hantunya ini sebagai perangsang, ini saya menggunakan 1 sendok makan ya, karena ini sebagai perangsang agar supaya cepat pertumbuhannya. Sebenarnya ini petunjuknya per tangki 16 liter itu kita menggunakan 4 tutupnya ya, sekitar 4 tutupnya. Tapi ini karena untuk pengobatan pemulihan biar cepat pulih, saya memberikannya 1 sendok per liter seperti ini. Ini tujuannya biar supaya cepat pulih ya para sahabat ini semua. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, kita masukkan boosternya ya, agar supaya ini lebih menguatkan lagi insektisida yang kita berikan untuk membasmi kutu. Jadi 1 liter ini saya berikan 1 tetes saja. Nah, dah cukup. Nah, ini baunya sudah merata ya. Ini baunya, kemudian efek panas yang ditimbulkan dari minyak angin ini tentunya akan mengusir kutu yang menyerang tanaman kita. Oke, selanjutnya kita masukkan air, kita isi sampai penuh ya para sahabat ini semua tangkinya. Nah, setelah kita masukkan ramuannya ke dalam sprayer tangan seperti ini, kemudian kita kocok-kocok seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita aplikasikan ke tanaman kita. Caranya kita semprotkan ke bagian bawah daun yang menghitam seperti ini ya para sahabat ini semua. Kemudian usahakan untuk nozzle-nya dibikin yang ngabut ya para sahabat ini semua, yang ngembun seperti ini. Tujuannya agar supaya langsung mengenai sasarannya, karena kutunya ini tidak terlihat ya para sahabat ini semua. Jadi yang terlihat hanya tunasnya ataupun daunnya mengkerut kemudian menghitam seperti ini. Nah, kita semprotkan ke bagian bawah daun, kemudian di tanaman yang di sebelahnya juga ini kita semprot juga. Jadi kita cukup 1 liter saja, ini sudah selesai masalahnya ya para sahabat ini semua.
Yang penting syaratnya kita rutin mengecek tanaman kita. Jangan sampai serangannya itu merajalela ya para sahabat tani semua, itu nanti akan menyebabkan biaya yang membengkak. Nah, jadi sebagai petani harus rutin mengecek tanamannya agar supaya ketika ada serangan itu langsung cepat kita atasi. Jadi tanamannya bisa subur-subur seperti ini ya para sahabat tani semua. Tuh, ini sudah mulai masuk masa generatif ya, cuman ini belum saya berikan pupuk buah ya. Nah oke ya, seperti itu para sahabat tani semua, tip yang channel Bacar Organik bagikan. Jadi ketika tanaman kita mengalami hal seperti ini, di bagian bawah daun itu gelap ya, ataupun sedikit kecoklatan warnanya, kemudian daunnya mengkerut, ini adalah serangan tungau. Ini jangan diabaikan, ini sangat berbahaya sekali. Ini bisa membuat tanaman kita itu gagal berproduksi ya. Jangankan untuk mengeluarkan buah, dia untuk mengeluarkan tunas pun dia tidak mampu, karena nutrisi yang kita berikan itu langsung dihisap oleh kutu tungau ya para sahabat tani semua. Terlihat tuh perbedaannya ya nih. Kalau ini yang belum terserang, ini padahal satu tanaman ini hanya tunas airnya yang terserang. Oke, semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk sahabat tani yang lain. Kemudian jangan lupa untuk mendukung channelnya dengan cara tekan like, subscribe, dan juga jika ingin bertanya silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa share videonya agar ilmunya lebih bermanfaat lagi, lebih bisa digunakan untuk para sahabat tani yang lain. Oke, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.